Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Wijaya, NPM 15170511136. Kali ini saya akan menjelaskan terkait algoritma greedy yang akan merunning tampilan yang akan menampilkan tampilan ini. Nah, yang akan merunning tampilan ini. Jadi, algoritma ini berdasarkan pada graf yang ada di gambar. Nah, sebelum itu, algoritma graph adalah suatu algoritma yang digunakan. Algoritma greedy adalah sebuah algoritma yang akan digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan berupa beberapa kasus yang di situ terdapat pilihan untuk menentukan yang mana yang lebih cepat dan mana yang lebih buruk, atau yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Nah, greedy sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya rakus, atau dia akan memilih langsung yang terkecil pada saat itu tanpa menghiraukan kemungkinan berikutnya. Jadi begitu dipilih yang di awal, itu kedepannya algoritma greedy itu tidak menentukan apakah berikutnya itu akan lebih bagus dari pilihan yang sekarang atau lebih buruk dari yang seharusnya. Nah, jadi ketika kita di 0, itu greedy akan langsung memilih gitu kan, tanpa memperhatikan yang pilihan berikutnya. Contoh, ketika dia di 0, dia otomatis akan memilih ke 1, bukan ke 7, karena nilainya di sini 4, sedangkan ke 7 8. Terus berikutnya, padahal kalau seandainya di 0 ke 7 itu bisa memilih angka 1 gitu kan, karena dia lebih lambat gitu kan. Tapi karena tadi sesuai dengan namanya greedy, rakus, jadi dia akan langsung memilih pada saat itu juga tanpa harus memperhatikan ke step-step yang berikutnya. Nah, kemudian begitu di 4 dia akan langsung ke 1. Nah, di 1 ada dua pilihan, yaitu kedua atau ke-7. Pasti dia akan langsung memilih kedua, karena nilai dari 1 ke 2 itu lebih kecil dari 1 ke 7, yaitu 8. Kemudian yang di kedua itu adalah memilih gitu kan, antara ke 3 atau ke 5 atau ke 8. Nah, tentu dia akan memilih ke 8 karena 8 di sini nilainya 2. Kemudian di ke 8 dia akan milih lagi apakah dia ke 7 atau ke 6. Karena cuma ada satu pilihan, ke 7, ke 8, tentu dia akan ke 6. Nah, setelah ke 6 dia akan lanjut ke 5. Nah, setelah 5 itu ada kan pilihan lagi, dia akan ke 14. Kan tadi ini sudah dikunjungi, jadi tidak boleh dikunjungi lagi. Ya, setelah ke-5 dia akan langsung ke 6. Setelah ke-5 dia akan ada dua pilihan, yaitu kembali ke 3, yaitu nilainya 14, atau langsung ke tujuan akhir, yaitu 4, yaitu nilainya 10. Tentu dia akan milih yang 10. Jadi kalau kita lihat langsung dari logikanya, itu dia akan langsung ke 1, 2, kemudian 8, kemudian 6, kemudian 5, kemudian langsung ke 4. Seperti itu. Sekarang coba kita lihat programnya, codingannya. Di sini ini ada fungsi greedy ya. Ini fungsinya untuk menampilkan konstruktor MST yang nanti tersimpan di parent. Menampilkan saja, nanti dia menampilkan edges sama width-nya berapa, patch-nya atau graph-nya sama nilai panjangnya. Oke, nah mungkin itu aja. Nanti lebih jelasnya lihat di laporan ya. Mungkin itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Afrido Rahmadi Kartawirya dari kelas C dengan NPM 151705173. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra, yang dimana algoritma Dijkstra sendiri digunakan untuk mencari
jalan terpendek, shortest path dari suatu permasalahan. Nah, di sebelah kiri ini adalah salah satu soal dan di sebelah kanan ini adalah cara penyelesaiannya. Jadi dari vertex 0 itu kita ada dua pilihan, vertex 1 dan vertex 7. Ini kita cari yang terpendeknya. Dengan 0 ke 1 itu dengan jarak 4, 0 ke 7 jarak 8. Kita cari yang terkecil adalah ke vertex 1, 4. Lalu kita next ya. Nanti dari satu tersebut akan muncul lagi vertex yang di depannya, vertex yang terhubung dengan dia adalah vertex 2, dan vertex 7. Nah, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Di vertex 2 berarti sama dengan 12. ada 12. Nah, ke vertex 7 ini 11. Nah, kalau dari vertex 1 ke 7 ini 11. Kalau dari vertex 0 ke vertex 7 ini sama dengan 8. Jadi kita ambil vertex dari 0 ke 7 yang paling kecil 8. Nah, nanti dari 7 tersebut ada dua pilihan lagi, dua pilihan vertex 8 dan 6. Nah, vertex 7 ke 8 itu dengan berjarakan 7, vertex 7 ke 6 berjarakan 1. Kita jumlahkan dari vertex 0. 8 ditambah 7 sama dengan 15, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Di sini berarti ada dua pilihan antara vertex 2, vertex 8 dan vertex 6 dengan masing-masing nilai 12, 15, 9. Kita ambil jarak paling kecil adalah vertex 6. Nah, dari vertex 6 ini kita lihat. Ini ada vertex 2, 8 dan 5. Kita lihat vertex 5 ini ditambahkan dari vertex 0, 8 tambah 1 tambah 2 sama dengan 11. Lalu vertex 2 masih sama dengan 12, 4 tambah 8. Dan 8 pun masih sama. Sedikit berbeda meskipun masih sama. Jaraknya sama dari 0, 8 ditambah 1 ditambah 6 itu 15. Nilainya sama tapi jalur yang diambil berbeda. Dari vertex 0, vertex 7, vertex 6, lalu vertex 8. Jadi kita ambil di sini adalah vertex 5 yang jaraknya terpendek adalah vertex adalah dengan jaraknya 11. Kita next lagi. Nah, di sini kita akan ada bertemu lagi dengan vertex 4, 3. Terus kita lihat lagi, kita jumlahkan lagi. Misalnya di vertex 3 ini dari vertex 0 ditambahkan 4 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 19. Lalu kalau bila ke vertex 4 ini kita jumlahkan berarti 8 tambah 1 tambah 2 tambah 10 sama dengan 21. Kita tambahkan juga, coba yang 8 ini kan tadi belum juga. Kita lihat 8 ini adalah kalau dari ambil jalur yang berbeda dari vertex 0, vertex 1, vertex 2, vertex 8 itu adalah 14. Jadi kita ambil dulu yang 14. Ambil yang terkecil adalah vertex 8. Nah, setelah diambil vertex 8, baru kita lihat lagi, kita jumlahkan lagi. Tadi ada vertex 3 dan vertex 4. Yang paling kecilnya adalah vertex 3. Karena vertex 3 ini dengan berjarakan 19, sedangkan vertex 4 ini dengan berjarakan 21. Kita ambil vertex 3 dulu. Vertex 3 itu dengan jarak 19. Lalu udah ketemu vertex 3 ini, kita lihat lagi dari vertex 35 ke vertex 4. Jarak manakah? Dari vertex manakah jarak itu yang paling kecil? Kita lihat dari vertex 5 itu ada 21, sedangkan dari vertex 3 itu kalau bila kita jumlahkan 4, 8, 7, 9. Di vertex 3 sendiri ada 19. Dengan jarak vertex 3 ke vertex 4 adalah 9, berarti 19 tambah 9 adalah 28. Yang artinya vertex 3 adalah lebih besar dibanding vertex 5. Jadi yang kita ambil adalah vertex 5. Nah, ini sebelah kanan adalah tahap terakhir, adalah jalan terakhir, jalan terpendek dari algoritma Dijkstra. Dan ini adalah salah satu contoh dari source code algoritma Dijkstra. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++ yang nantinya akan didemokan programnya di
di berikutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera lanjut ke algoritma berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bobi Liansyah, NPM 1517051130. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang yaitu algoritma dynamic programming. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang algoritma dynamic programming, yaitu pertama, algoritma itu yaitu adalah serangkaian kata atau instruksi untuk mendapatkan hasil khusus dalam beberapa langkah berhingga. Kemudian di sini kita tahu yaitu dynamic programming, yaitu adalah merupakan salah satu teknik analisa kuantitatif untuk membuat tahapan keputusan yang saling berhubungan. Dan teknik ini menghasilkan prosedur yang sistematis untuk mencari keputusan dengan kombinasi yang optimal. Di sini juga dapat kita ketahui adalah bahwa dynamic programming ini adalah algoritma dengan serangkaian metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan stage, sedemikian sehingga solusi dari persoalan dapat dipandang dari serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Dan di sini kita ketahui juga dynamic programming adalah prosedur matematis yang terutama dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrogram matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi bagian masalah yang lebih kecil. Istilah dari program dinamis atau dynamic programming ini yaitu muncul karena kecenderungan pengguna metode ini dalam menganalisa dan mendokumentasikan hasil perhitungan pada setiap tahapnya yang melibatkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan waktu. Di dynamic programming terdapat dua model, yaitu program dinamis maju forward atau up down, dan yang kedua program dinamis mundur backward atau button up. Nah, di sini kita ketahui bahwa program dinamis maju yaitu program dinamis bergerak mulai dari tahap 1. Kita lihat di sini dari tahap 0, 1, 2, 3 sampai ke 4. Sedangkan program dinamis mundur yaitu dia ini program dinamis bergerak mulai dari tahap N dan terus mundur ke tahap N-1, N-2 dan seterusnya sehingga sampai tahap I. Kemudian setelah itu kita ketahui bahwa dynamic programming ini menjadi membagi beberapa stage, memecah masalah menjadi subpermasalah, dan setiap solusi dari submasalah yang telah didapat, misalnya di sini, kemudian dari 0 ke 1 dia disimpan untuk digunakan kembali jika subpermasalahan yang sama. Dan teknik ini dikenal dengan nama memoization. Kemudian di sini yang gambar yang saya tunjukkan ini adalah gambar pemecahan masalah yang diberikan untuk program dynamic programming saya, untuk algoritma dynamic programming saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julian Pratomo dari Ilkom C, NPM 1517051155. Jadi
Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan masing-masing algoritmanya. Yang pertama yaitu Dijkstra. Kita compile dulu Dijkstranya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Bahwa diketahui Dijkstra itu mencari langkah terpendek. Jadi ini. Nah, seperti ini. Diketahui di sini vertexnya dari 0 sampai 8. Di setiap vertex ini mempunyai nilai. Jadi di vertex 1 yaitu nilainya 4. Di vertex 2 nilainya 8. Dan seterusnya dia akan mencari terus langkah terpendeknya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic. Nah, di dynamic ini dia sistemnya akan memecah masalah jadi beberapa submasalah. Contohnya seperti ini, seperti gambar di sini. Nah, kita langsung jalankan pada programnya sendiri. Nah, seperti ini. Saya akan menyampaikan beberapa hal tentang program ini. Program ini tidak begitu sesuai apa yang diinginkan karena dikarenakan saya kurang menguasai program yang dinamik, maka di sini saya mencari referensi lain. Seperti pada gambar di sini, bahwa vertexnya terdiri dari 0 sampai 4 dan vertex 0 dan vertex 1 maksud saya itu bernilai -1, vertex 2 bernilai 2, vertex 3 bernilai -2 dan seterusnya. Tidak jauh beda seperti yang dinamik. Yang Dijkstra juga pada intinya dia mencari jalan terpendek, namun dinamik ini memecah dulu ke beberapa bagiannya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma greedy. Jadi algoritma greedy itu algoritma yang paling optimal dari tiga algoritma ini, diantara dinamik dan Dijkstra. Cara kerja si greedy ini yaitu dia selalu mencari nilai maksimal dari setiap maksimal sementara. Oke, jadi kita langsung run programnya. Nah, bisa dilihat hasilnya dari greedy ini dibanding Dijkstra dan dinamik. Algoritma ini menentukan langkah yang paling pendek yaitu dengan edges-nya yaitu 0 dan 1 sampai 2 sampai 3 dan weight-nya yaitu bisa dilihat sendiri. Nah, jadi seperti itu sedikit penjelasan tentang dinamik, Dijkstra dan greedy. Bila kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.